Masih ada yang lain anggota yang perlu menyampaikan? Ada, pimpinan ada. Oh, silakan Pak Ali Ridho dari Golkar. Ali Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan Komisi 8, yang saya hormati anggota Komisi 8, dan juga yang saya hormati Bapak Menteri Agama beserta jajarannya. Saya akan coba mempersingkat pimpinan, apa yang tadi dibicarakan tidak akan saya ulang, kalaupun ada mungkin sedikit sekali. Pertama terkait umroh perdana, Pak Menteri, informasi yang saya terima ketika pemberangkatan tahap pertama tanggal 1 November, itu terlihat sekali memang di Bandara kredit betul. Lalu terkesan proses pemberangkatannya seperti bukan mau naik pesawat karena terburu-buru, tiket-tiketnya yang kemudian dipercepat tanpa kemudian pemeriksaan PCR-nya itu tidak semua diperiksa. Bahkan informasi yang saya dapatkan, ada beberapa jamaah yang tidak memiliki tes PCR atau dia hanya menunjukkan melalui HP. Sementara yang saya ketahui, regional saja, karena kemarin saya dari Surabaya mau ke Jakarta, hasil rapid saya tertinggal, saya tunjukkan KTP, nggak boleh pimpinan. Tetap harus fisik yang ditunjukkan. Tetapi pada saat peristiwa kemarin pemberangkatan umroh, informasi yang saya dapatkan, ada beberapa jamaah yang tidak membawa hasil tes PCR secara hard copy, tetapi dia menunjukkan melalui HP dan itu diloloskan. Yang kemudian setelah sampai di negara Saudi, ada informasi yang sampai ke Kementerian Kesehatan yang kemudian menyebabkan pihak Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan ulang dan ditemukanlah, kalau nggak salah yang informasi yang pertama saya dapatkan 3 orang yang positif. Sehingga kemudian diperiksalah semua jamaah dan ditemukanlah sampai 13 orang. Yang pertama. Yang kedua, dari rombongan itu pimpinan ada beberapa di antaranya, bahkan katanya sebagian di antaranya adalah owner daripada travel. Saya tadinya tidak akan mengatakan, karena informasi yang saya sampai 70%. Tapi karena tidak punya data, maka sebagian yang berangkat adalah owner daripada travel yang entah dia memanfaatkan momentum ini, karena umroh kali ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi begitu sedikitnya jamaah, begitu lengangnya Ka'bah, begitu mungkin agak leluasanya dalam bertawaf dan sebagainya, atau juga menjadikan kesempatan untuk berbisnis di sana. Karena itu terjadi. Ada temuan dari CCTV di Kerajaan Arab Saudi, di mana aturan tadi disebutkan oleh Pak Menteri dalam paparannya, bahwa ketika jamaah datang tiba di Saudi, dia harus dikarantina selama 3 hari. Tidak boleh keluar hotel, bahkan informasinya tidak boleh keluar kamar. Tetapi ada beberapa owner daripada travel yang keluar dari hotel dan bertemu dengan pengusaha di Arab Saudi untuk berbicara tentang bisnis. Dan ada videonya Pak Menteri. Dan itu viral. Ada proses Zoom yang dilakukan oleh salah satu provider di sana yang kemudian bocor di sini, yang menunjukkan foto maupun video beberapa owner yang keluar dari hotel, bertemu dengan para pengusaha di sana dan bicara bisnis di sana. Karena kalau jamaah bukan pengusaha, pada umumnya dia akan taat aturan. Ketika diminta untuk tidak keluar hotel, dia biasanya umumnya dia, karena kalau mau keluar mau kemana? Tapi kalau pengusaha dia punya akses, dia punya kawan, dia bisa keluar kapan saja. Nah, tujuan ini saya sampaikan Pak Menteri, mohon dicari tahu ini. Karena akibat dari perbuatan mereka, akhirnya kerajaan Arab Saudi meragukan
kepercayaan kepada Indonesia. Tadi saya sedikit bergembira Pak Menteri, di ujung Pak Menteri setelah memberikan paparan mengatakan bahwa umroh tidak ditutup, karena informasi yang saya dapatkan ditutup. Tapi ini membuat saya bergembira karena tidak ditutup, di mana umroh perdana ini yang saya ketahui hanya 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Artinya negara kita diberi prioritas oleh kerajaan Arab Saudi dari sekian negara. Dari sekian jumlah negara hanya ada 2, salah satunya Indonesia. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya, dari 350-an jamaah dari Indonesia dan kurang lebih 400-an jamaah dari Pakistan, setelah dilakukan tes ulang, ada 13 yang kemudian terpapar, tetapi dari Pakistan yang saya dapatkan informasi, tidak ada satupun yang terpapar positif. Artinya, protokoler COVID mungkin dijalankan dengan maksimal. Saya dapat informasi juga jamaah yang berangkat pimpinan tidak dilakukan misalnya karantina sebelumnya. Karena hari H itu terkesan terburu-buru. Ayo, mumpung sekarang ada kesempatan untuk berangkat. Jadi ini yang kemudian saya singgung satu kalimat dari pimpinan tadi ketika membuka rapat ini. Negara malu, Pak. Dengan apa yang terjadi kemarin ini, sehingga pemerintah kerajaan Arab Saudi meragukan profesionalitas daripada negara Indonesia dalam mencegah secara dini dari jamaah yang berangkat sehingga tidak bisa terpapar COVID. Oleh karena itu, Pak Menteri, mohon ini dievaluasi dan dicari tahu, Pak Menteri, karena ini mempermalukan. Kenapa tadi Pak Menteri di depan ada ada prioritas jamaah 26.328 yang diprioritaskan, tapi tadi pimpinan menyampaikan sebagian besar dari owner daripada travel yang berangkat antara memanfaatkan kelengangan umroh dan juga sekaligus untuk berbisnis. Itu dari sisi umroh. Untuk yang BOP saya persingkat pimpinan. Banyak temuan karena tadi pimpinan mengatakan ada WhatsApp. Saya bawa ada banyak temuan di sini. Pak Menteri, Pak Dirjen, tadi pemotongan yang sudah hampir semua anggota komisi, tidak ada satupun yang tidak menyinggung soal pemotongan BOP. Artinya ini persoalan serius, Pak Menteri. Di mana tahap pertama itu dilakukan dengan rekomendasi dan hampir tidak ada komplain, tidak ada isu pemotongan. Artinya berjalan relatif cukup bagus. Kalaupun ada temuan-temuan misalnya dipersulit administrasi dan sebagainya, tapi pertemuan kecil. Lah, proses yang berjalan bagus ini kenapa dirubah? Dirubah kepada tahap 2 yang di sana banyak menimbulkan masalah. Ini yang kemudian perlu kita koreksi, dan saya mohon kepada Pak Menteri untuk bisa dikembalikan seperti tahap yang pertama. Karena ini sudah, kalau nggak salah, sudah mau masuk tahap ketiga atau sudah masuk, saya nggak tahu. Dari temuan itu, Pak Pimpinan, salah satunya ada banyak lembaga, tidak hanya Pak Dirjen, tidak hanya pondok pesantren, madrasah maupun TPQ, yang berhak tetapi didahului oleh oknum orang lain yang diambil kemudian bantuan tersebut. Saya punya bukti. Yang diumumkan di web itu, Pak Menteri, Pak Dirjen, begitu dia mau ambil dananya, pimpinan, ternyata sudah ada yang ambil. Dan itu banyak, bukan satu. Ada banyak, dan saya punya bukti. Saya ada video, saya ada rekaman suara, saya punya bukti surat. Ada permainan antara oknum, tadi disebutkan organisasi, yang bekerja sama dengan oknum Kemenak Kabupaten. Ada surat tugas yang saya dapatkan ini, Pak Menteri. Ini surat tugas yang diberikan untuk mengawasi proses itu.
bantuan BOP, yang kemudian surat tugas ini karena mungkin dia menggunakan sebagai Kemenak untuk melakukan pungutan, maka dugaannya dia menyerahkan tugas ini kepada oknum organisasi yang tadi disebutkan. Sehingga oknum ini saya punya juga video dan fotonya, yang setiap hari pimpinan nongkrong di bank. Itu fotonya ada. Nongkrong di bank untuk mewakili lembaga yang akan menerima bantuan. Nah, di sana potongan itu terjadi. Enggak, gini aja Pak Ali Ridho. Ya. Ini Pak Irjen ada, ya saya kira laporan itu dimasukkan aja Pak. Ya. Saya kira Pak Komisi 8 dan Pak Menteri punya kepentingan ini ditertibkan kan Pak Menteri ya? Ya. Oke, saya persingkat Pak Pimpinan. Artinya program BOP dengan tahap kedua ini dibandingkan dengan tahap yang pertama yang berbeda itu di tahap pertama tidak banyak keluhan dan persoalan-persoalan. Kalaupun ada, kecil. Pak Pimpinan, ini sewaktu rekom yang tahap pertama keluar dari Kementerian Agama, yang kebetulan ke saya, ada 6 rekom yang keluar, tapi dananya sudah diambil orang lain. Dan rekom ini akan saya kembalikan ke Kementerian Agama. Asli masih Pak, yang ini saya copy Pak. Artinya dengan rekom saja ada kemungkinan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi dengan cara yang ini Pak. Karena ini sangat mudah Pak. Sangat mudah kopian dari persyaratan itu, kemudian dengan kerjasama oknum ormas tertentu dengan bank, oknum bank, kemudian cair dana itu, dan yang berhak menerima tidak dapat. Terakhir, Pimpinan, saya hanya berharap kepada Pak Menteri untuk mengevaluasi kembali BOP ini dan sebisa mungkin dikembalikan seperti tahap yang pertama untuk tahap yang ketiga ke depan. Makasih Pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.